Ketahuan berbohong. Gus Nur bohong. Ternyata ingkar janji, teman-teman. Jejak digitalnya terungkap satu persatu pula. Katanya kemarin nggak mau gabung lagi di lingkaran setan. Malah nyebur juga nih, teman-teman. Kelihatannya. Ini gimana nih menurut kalian? Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Saya sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu. Ya. Saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Dalam tanda petik ya. Nah, tapi pertanyaan ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya, ya. Tanggung jawab saya di hadapan Allah dan di hadapan semua lain sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi saya tidak akan membahas ijazah palsunya, saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi, tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada yang pro dan yang kontra. Waduh, ini janji Gus Nur ya. Viral ini beberapa waktu yang lalu. Bernazar enggak mau lagi ikut campur soal ijazah Pak Jokowi. Tapi tahukah teman-teman yang terbaru? Malah nyentil ijazah Pak Jokowi. Mulai nyerang Pak Jokowi kembali. Setelah 4 tahun lamanya di penjara, ternyata belum membuat kapok Gus Nur ini. Gus Nur makin adem. Gus Nur tidak mau lagi masuk ke lingkaran setan. Tidak mau bahas ijazah Jokowi. Di sini dia menyatakan tegas, bernazar tidak mau. Tapi kenyataannya berbanding terbalik, teman-teman. Saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Dan yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Saya dulu, saya lebih bicara terkait dengan orang lain. Itu ya yang jadi korban Anda semua. Orang yang saya percaya adalah orang sesama umat Islam, jangan menghina pengajian. Saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Gus Nur ini inkonsisten sekali. Tidak konsisten dengan pernyataannya. Kemarin di video sebelumnya kan, dia jelas-jelas di situ mengatakan bernazar tidak mau lagi membahas masalah ijazah Pak Jokowi. Tapi ini ketahuan bohongnya. Bohong daripada Gus Nur ini. Nyerang-nyerang Pak Jokowi, mempermasalahkan kembali soal ijazah Pak Jokowi. Kemarin kan dia masuk bui juga gara-gara mempermasalahkan, menuding ijazah Pak Jokowi ini palsu. Akankah jatuh di kubangan yang sama nih kira-kira teman-teman? Gimana nih menurut kalian? Kecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu, nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya, dan saya siap minta maaf. Nah, jadi mas-mas yang saya hormati, Mas ini Dr. Rusmon, Pak Roy Suryo, hati-hati. Apa namanya? Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang dulu. Saya lebih percaya orang yang
Aduh. Mulai ribut. Ini suara-suara sumbang itu dari Bu Kurnia Triroyani. Kepanasan rupanya telinganya daripada kata-kata residivis ini. Tadi kan awalnya Gus Nur ini seolah-olah berbicara yang paling bersih dan menganggap pejabat-pejabat itu kotor. Lalu disentillah sama Bang Pitra. Yang kepanasan adalah Bu Kurnia Triroyani. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Matikan aku, ya Allah. Dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Waduh. Masih ingatkah kalian teman-teman video ini? Sumpah daripada Bambang Tri yang dipandu oleh Gus Nur waktu itu. Dan dua-duanya orang ini dipenjara teman-teman. Yang Gus Nur sudah bebas, tapi tinggal Bambang Tri yang masih mendekam di penjara hingga saat ini. Waduh, mendengar kata-kata, kalimat-kalimat dalam sumpahnya, bikin merinding teman-teman. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Dipandu Gus Nur, Bambang Tri bersumpah mubahala di bawah Al-Quran. Siapa pendusta? Aduh, udah nggak habis pikir lah. Ini rekam jejak digital daripada orang-orang ini teman-teman. Iki ndek Mas iki ganti presiden kira-kira. Siapa sing kate milih Jokowi yang kata? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid itu. Masya Allah. Ini rekam jejak digital Gus Nur lagi teman-teman. Kemarin-kemarin ini sempat dibantah sama dia. Katanya enggak pernah tuh dia mengusir jamaah di masjid. Hanya gegara perbedaan pilihan. Dan yang memilih Jokowi ini diusirnya lah. Jelas ini ada jejak digitalnya. Meskipun kemarin dia bantah dan dia mengatakan kalau ada itu bantu diviralkan. Mempersilahkan kita-kita ini untuk memviralkan video tersebut. Dan inilah teman-teman. Bisa-bisanya pilih Pak Jokowi diusir dari masjid. Hanya karena perbedaan pilihan politik di masa waktu itu. Di masa waktu yang lalu. Ini berani sekali. Percaya diri sekali nih. Gus Nur mengusir jamaah tersebut. Aduh. Janji Gus Nur setelah bebas. Dia tidak mau masuk ke lingkaran setan. Tapi ternyata nggak bisa tergoda juga teman-teman. Nggak bisa tergoda daripada rayuan maut Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Semua pernyataannya, semua nazarnya yang mengatakan enggak mau lagi ikut-ikutan soal masalah ijazah Pak Jokowi gugur sudah. Akhirnya nyebur juga ke kolam yang sama. Maka yang dikhawatirkan, yang ditakutkan nasib daripada Gus Nur ini habis keluar, jangan-jangan nanti bakalan masuk lagi ke dalam penjara. Waduh. Itu dia teman-teman. Ini gimana nih? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini?
Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.